Selamat pagi semua. Bayangkan sebuah negara dengan lebih dari 700 bahasa dan berbagai ratusan etnis budaya dapat menjadi sebuah bangsa. Itulah Indonesia. Keajaibannya, hebatnya lagi adalah kita dapat bersatu di antara semua etnis budaya itu sebab adanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana bahasa Indonesia itu tidak sekadar kepentingan atau kewajiban, tetapi sesungguhnya adalah masa depan. Jauh kita tarik ke belakang, sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum negara Indonesia itu ada, kita telah memiliki bahasa pemersatu yang dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu kita mengakui bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar komunikasi, tetapi merupakan kekuatan ideologis yang telah mengantarkan kita pada kemerdekaan Indonesia. Dan hingga saat ini, bahasa Indonesia tetap menjadi jembatan penghubung di antara pulau-pulau yang ada di Nusantara. Rekan-rekan, kekuatan ini seharusnya menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kaya akan kosakata, memiliki 200.000 lebih entry kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belum lagi kosakata yang berasal dari 718 bahasa daerah dan ditambah dengan kosakata yang kita serap dari bahasa asing. Untuk itu, ini seharusnya menjadi kebanggaan bagi kita. Tidak ada lagi alasan mengapa kita harus meminjam kosakata asing. Sudah saatnya kita mulai membiasakan diri dengan kata swafoto daripada selfie, unduh daripada download, unggah daripada upload, apalagi hashtag. Lebih baik kita menggunakan tagar dan banyak kosakata lainnya yang telah kita serap ke dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya Anda bisa lihat di kanal Binus First Bahas Bahasa. Sebuah bangsa yang mandiri itu dimulai dari kemandirian sikap berbahasa. Di saat setidaknya 51 negara membuka program bahasa Indonesia di negaranya dan sedikitnya 150.000 warga negara asing berbondong-bondong untuk belajar bahasa Indonesia, namun apa alasan kita untuk tidak menguasai bahasa sendiri dan tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Terlebih di saat bahasa Indonesia telah dikukuhkan sebagai bahasa UNESCO atau bahasa konferensi umum PBB, di saat itu bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia telah beralih dari ruang kelas menuju ruang global, dari media komunikasi menjadi media diplomasi, dan bahasa Indonesia telah beralih menjadi dari bahasa persatuan menuju bahasa peradaban. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan? Mengutamakan bahasa Indonesia bukan berarti kita menghilangkan bahasa daerah dan menghindari bahasa asing. Trigatra bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu adalah rumusan yang pas untuk kita menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa peradaban. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk negara dan bangsa ini dalam mempertahankan bahasa Indonesia? Saya teringat sebuah puisi, nanti teman-teman bisa lihat, yang terukir indah di sebuah nisan di Westminster Abbey, London, Inggris. Kira-kira isi puisinya begini. Ketika aku muda, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Tapi ketika aku dewasa, aku sadar ternyata aku tidak bisa mengubah dunia. Di saat aku dewasa dan tua, aku persempit impianku. Aku ingin mengubah negaraku. Ternyata lagi-lagi aku tidak sanggup mengubah negaraku. Di saat aku sudah renta, aku perkecil lagi impianku. Aku ingin mengubah keluargaku. Ternyata aku lagi-lagi tidak sanggup mengubah keluargaku. Di saat aku terbaring lemah, menjelang ajal, baru aku tersadar. Seandainya yang kuubah pertama kali itu adalah diriku sendiri, dengan mengubah diriku sendiri, aku bisa menjadi teladan, aku bisa mengubah keluargaku, bisa mengubah kotaku, bisa mengubah negaraku, bahkan mungkin bisa mengubah dunia. Bisa kita temukan maknanya. Jika ingin perubahan Indonesia menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang mandiri, bangsa yang bangga dengan bahasa Indonesianya, tidak perlu menuntut apapun, tapi perubahan dimulai dari diri sendiri. Ketika kita tidak memiliki harta, tahta dan kuasa, lalu apa yang bisa kita berikan pada negara?
Ingat, kita punya bahasa. Lewat mengutamakan bahasa Indonesia, kita bisa memberikan abdi walaupun sederhana kepada negara dan bangsa ini. Saya Rahmi Yulia dari Bahas Bahasa Binus First. Terima kasih.